Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya. Di sini akan menjelaskan salah satu perkuliahan materi geometri Euclid. Untuk submaterinya adalah teorema-teorema pada jajar genjang seperti itu. Kemarin ini masih bagian dari kesejajaran ya, kesejaran dan ketegaklurusan. Nah, di teorema-teorema pada jajar genjang itu ada 6 teorema ya. Dan 6 teorema ini kalau di buku sekolah itu dikenalnya dengan sifat-sifat jajar genjang. Nah, di mata kuliah geometri Euclid, nah sifat-sifat ini semuanya kita harus buktikan seperti itu. Jadi dasarnya dasarnya harus jelas gitu ya. Jadi kita tidak hanya menghafal sifatnya, tetapi kita mencari tahu mengapa sifatnya bisa seperti itu, ya. Nah, ini ada 6 sifat ini. Kalau di sini bahasnya teorema, dan teorema adalah sesuatu yang harus kita buktikan seperti itu. Sisi-sisi berhadapan pada jajar genjang adalah kongruen. Kemudian yang berikutnya, sudut-sudut yang berhadapan pada suatu jajar genjang adalah kongruen. Jadi sisi yang berhadapan kongruen dan sudut yang berhadapan juga kongruen. Kemudian sisi pada bujur sangkar itu kongruen. Semua sisi pada belah ketupat kongruen. Kemudian sudut-sudut alas trapesium, trapesium sama kaki, mohon maaf, itu kongruen. Dan yang terakhir, converse teorema sisi yang sejajar. Nah, berarti converse itu P ke Q, berarti converse-nya Q maka P, seperti itu. Berarti kebalikannya dari yang 317. Jika sisi yang berhadapan pada suatu segi empat kongruen, maka itu jajar genjang. Nah, dari sini ini bisa menjawab video sebelumnya bahwa yang namanya yang sisi yang sejajar itu pasti sisi yang berhadapan sejajar itu pasti jajar genjang. Apa saja yang termasuk sisi-sisi yang berhadapan kongruen itu adalah persegi panjang, ya, persegi panjang, kemudian persegi juga, kemudian belah ketupat juga ya. Nah, berarti artinya persegi panjang, persegi ini adalah termasuk jajar genjang seperti itu. Bahwa semua sisi yang berhadapan pada satu segi empat kongruen, maka segi empat itu disebut jajar genjang. Jadi jajar genjang itu luas seperti itu. Baik, kita mulai dari teorema 317. Ah, Sisi-sisi yang berhadapan pada jajar genjang adalah kongruen. Kita tulis dulu di sini. Tadi teorema 317 itu adalah apa ya? Sisi-sisi. Oke. Kita tulis teorema 317. Sisi-sisi yang berhadapan sisi-sisi yang berhadapan pada jajar genjang adalah kongruen. Ini tulisannya nggak terlalu jelas ya, nggak masalah. Langsung saja saya visualisasikan ke dalam bentuk gambar. Ini adalah jajar genjang. Nah, berarti kita sebut ini A, B, C, D. Nah, sisi-sisi yang berhadapan, berarti yang berhadapan itu adalah apa? AB berhadapan dengan DC ya. Kemudian AD itu berhadapan dengan BC. Nah, sisi-sisi yang berhadapan pada jajar genjang adalah kongruen. Berarti yang berhadapan ini kongruen. Jadi menurut teorema 3.17 itu bahwa yang berhada AB dengan DC itu kongruen dan AD dengan BC juga kongruen. Berarti karena ini teorema, berarti ini kita buktikan apakah betul AB kongruen dengan DC dan AD kongruen dengan BC seperti itu. Nah, cara membuktikannya adalah seperti ini. Langkah pertama kita buat diagonalnya terlebih dahulu. Misalkan salah satu diagonal saja ya. Misalkan saya buat diagonal BD ya. BD. Kemudian dari diagonal BD ini akan membagi dua segitiga. Ya, berarti yang pertama adalah kita pandang segitiga ABD dan segitiga BDC seperti itu. Jelas ya? Kita lihat segitiga ABD dan BDC. Kemudian kita perhatikan
bahwa ini apakah dua segitiga ini kongruen, ya kita tidak tahu ya, harus kita buktikan. Nah, misalkan saya ambil satu sudut ya, ini sudut ABD. Perhatikan, sudut ABD itu eh, kongruen dengan sudut BDC. Nah, dengan sudut BDC. Alasannya apa? Karena ini berseberangan. Oke. Jadi sudut ABD ya, ABD dengan BDC itu kongruen. Kenapa? Karena ini berseberangan. Untuk lebih jelasnya silahkan buka lagi di video sebelumnya, ada teorema sudut dalam berseberangan ya. Sudut dalam berseberangan. Sudut dalam berseberangan itu teorema 3.6 seperti itu. Silahkan dilihat lagi ya. Kemudian kalian harus lihat juga sudut ABD, ADB sorry, ADB itu juga kongruen dengan CBD, C dengan sudut CBD. Alasannya juga sama. Saya pakai berbeda. Nah, sudut yang ini itu kongruen dengan yang ini. Kenapa? Ini termasuk sudut dalam ya, ini sudut dalam berseberangan. Ini juga sudut dalam berseberangan. Teorema 3.6 di video sebelumnya ada ya. Nah, jadi sudut yang ADB berseberang kongruen dengan DBC, kemudian ABD kongruen dengan BDC seperti itu. Nah, kemudian kita lihat bahwa pada segitiga ABD, lihat nih, perhatikan pada segitiga ABD dan perhatikan juga pada segitiga BDC. BDC. Nah, dalam segitiga ABD itu ada sisi BD ya. Perhatikan, ada sisi BD. Ada sisi BD. Kemudian pada segitiga BDC juga terdapat sisi BD. Nah, berdasarkan teorema sudut refleksi bahwa BD itu segmen BD itu pasti kongruen dengan segmen BD. Ini namanya sifat refleksi ya, refleksi. Kalau teorema 1.13A ya, 13B-nya refleksi sudut ya. Nah, jadi pada segitiga ABD itu ada segmen BD, dan pada segitiga BDC juga ada segmen BD. Nah, menurut sifat refleksi bahwa segmen BD pasti kongruen dengan segmen BD, ya pasti jelas ya, karena ini memang sama seperti itu ya. Nah, kita perhatikan di sini kita bisa lihat bahwa ini sudut ABD. Nah, ini kan sudut ya, ABD dengan CBD. Ini kan sudut ini kan sudut yang pertama kongruen, kedua juga sudut, dan yang ketiga ada sisi. Nah, sudut sisi. Oke. Nah, kita sekarang lihat formasinya di sini. Lihat ini. Ini kan sudut, ini adalah sisi yang kongruen ya. Kemudian ini adalah sudut. Nah, karena ini berlaku sudut sisi sudut. Nah, jadi kalau lebih lebih enaknya seperti inilah, berdasarkan aksioma sudut sisi sudut. Nah, sudut sisi sudut ini tuh aksioma di buku kalian bisa dilihat, aksioma 2.2 ya. Intinya gini, berdasarkan aksioma sudut sisi sudut, maka dapat disimpulkan bahwa segitiga ABD itu kongruen dengan segitiga CBD seperti itu. Ya. Jadi karena ini berlaku sudut sisi sudut, maka dua segitiga ini kongruen statusnya seperti itu. Nah, karena dua segitiga ini kongruen, maka
semua sisi-sisinya pasti kongruen. Apa sisi-sisinya? Yaitu sisi mana? Yaitu sisi AB pasti kongruen dengan DC. Nah, seperti itu ya. Dan AD kongruen dengan BC, ya. Terbukti. Nah, selesai itu pembuktian teorema 3.17. Jadi langkah pertama saya review sebentar. Langkah pertama pandang segitiga ABD dan ternyata di sini ada sudut-sudut dalam berseberangan. Ini sudut, sisi dan sudut, berarti di segitiga ini berlaku sudut sisi sudut gitu ya, aksioma 2.2. Maka segitiga ABD itu pasti kongruen dengan segitiga CBD. Nah, karena ini kongruen, berarti sisi-sisi yang lainnya pasti kongruen, yaitu AD dengan BC kongruen dan AB dengan CD juga kongruen. Seperti itu. Jelas ya? Nah, itu pembuktian teorema 3.17. Nah, selanjutnya kita buktikan teorema yang lainnya. Berikutnya adalah teorema 3.18 ya. Sudut-sudut yang berhadapan pada suatu jajar genjang adalah kongruen. Jadi sudut-sudut yang berhadapan itu kongruen. Oke, langsung saja kita teorema 3.18. Saya langsung saja ya di gambar. Nah, ini ada sebuah jajar genjang A, B, C, D. Nah, di sini di teorema 3.18 adalah sudut-sudut yang berhadapan itu kongruen. Mana sudut yang berhadapan? Berarti sudut B atau ABC lah ya lengkapnya. Sudut ABC itu berhadapan dengan sudut ADC. Dan katanya sudut yang berhadapan itu statusnya kongruen. Kemudian yang lainnya adalah sudut singkat saja lah ya, sudut A kongruen dengan sudut seperti itu. Kongruen dengan sudut C. Itu teorema 3.18. Jadi sudut yang berhadapan itu kongruen. Baik, kita akan langkah pertama adalah saya akan membuktikan yang bagian ini dulu, ABC dengan ADC. Nah, sama seperti tadi kita buat diagonal ya, garis BD ya. Nah, dari sini sama seperti pembuktian di teorema sebelumnya, berarti sudut ABD itu kongruen dengan kurang jelas. Sudut ABD, perhatikan, kongruen dengan sudut BDC. BDC berdasarkan teorema 3.6 sudut dalam berseberangan. Kemudian sudut ADB itu kongruen juga dengan sudut CBD, sama, ini juga sudut dalam berseberangan. Nah, selanjutnya kita kan akan membuktikan sudut ABC ya, ABC dengan ADC. Nah, sudut ABC itu sebenarnya adalah ABC berarti sama saja dengan sudut ABD ya ditambah sudut CBD. Seperti itu ya. Jadi ABC itu adalah ABD ditambah CBD seperti itu. Dan sudut ADC itu sama saja dengan sudut, nah ini ADC, saya pakai warna yang berbeda. ADC itu berarti sama saja dengan apa? Sudut ADB ditambah sudut ya ini ya sisanya. Sudut CBD. Sudut CDB, mohon maaf. CDB gitu ya. Nah, dari sini kita bisa melihat seperti ini. Nah, kan ini dengan ini kongruen ya. Kita tulis ini bahwa sudut ABD ditambah saya tulis di sini ya. Sudut ABD ditambah sudut CBD, perhatikan CBD itu sama saja dengan sudut ABC. Kan gitu ya. Sudut ABD itu kongruen dengan sudut BDC. Sudut BDC. Ini sudut BDC.
Nah, sudut CBD, lihat ini, CBD yang ini, CBD itu sama dengan, kongruen dengan ADB. ADB. Kan seperti itu ya. Sama dengan sudut ABC. Nah, sudut BDC ditambah ADB. Nah, ADB ditambah ADB ditambah BDC ataupun CBD ya. CDB ya, sama aja ya. Sudut ADB dengan sudut CDB. Nah, ini jumlah sudut ini adalah sudut ADC. Nah, ABC. Nah, karena ukuran sudut ADC sama dengan ukuran sudut ABC, maka dapat dikatakan bahwa ADC kongruen dengan ABC seperti itu. Terbukti. Jadi review sederhananya seperti ini. Kan ini dengan ini kan berseberangan. Sudut dalam berseberangan. Sama ya, ini dengan ini sama, ini dengan ini sama ya, berarti kalau dijumlahkan pasti ini dua-duanya sama kan, seperti itu garis besarnya. Nah, sekarang sudut A dengan sudut C, nah langkahnya sama saja seperti yang tadi, tinggal kalian buat garis ataupun diagonal dari A ke C, gunakan sudut dalam berseberangan, dan nanti juga akan terbukti seperti itu. Apakah ada cara lain? Ada ya, silahkan kalian juga boleh dengan bereksplorasi dengan cara yang lain seperti itu. Hari ini cukup sampai di sini penjelasannya. Selanjutnya masih ada beberapa teorema yang belum dibuktikan dan silakan itu untuk latihan ya. Mungkin itu saja yang bisa sampaikan, kurang lebihnya semoga ada manfaatnya. Sampai ketemu di video setelahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.